Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada semua pemirsa kita yang mengikuti siaran ini live di channel YouTube Maula TV. Seperti biasa, ajak keluarganya, ajak saudaranya, ajak semua teman-temannya untuk ikut berdiskusi bersama kita dalam acara mingguan kesayangan kita, Bincang Berita bersama saya Zaid Ali. Seperti biasa juga, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan selalu ikut diskusi di live chat ya. Kirimkan pertanyaan, komentarnya, supportnya, salamnya, apapun di kolom live chat kita, karena ini adalah siaran langsung di channel YouTube Maula TV. Oke, baik, dan pada malam hari ini kita sudah siapkan tema yang menarik untuk kita bicarakan bersama narasumber kita. Yang pertama yang hadir di studio bersama kita adalah cendekiawan muda Muslim Bang Zaki Fatoni. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bung Zaid, gimana? Alhamdulillah. Sebenarnya saya sudah bicara dengan Bang Jack dulu waktu Bang Jack masih jadi pengurus di Himpunan Pelajar Indonesia di Iran. Nah, ya, jadi betul. pemirsa, Bang Jack adalah Ketua HPI Iran tahun 2018, Bang Jack ya. 2018, 2009. Sebelumnya pun juga. Sebelumnya juga. Jadi Bang Jack ini di sini adalah cendekiawan Muslim kita yang akan memberikan analisa-analisa yang menarik, dan juga kita sudah hadirkan melalui saluran Zoom adalah cendekiawan Muslim dan jurnalis senior Bang Dede Azwar. Assalamualaikum Bang De. Waalaikumsalam, gimana Bang Zaid kabarnya? Ya, gimana kabarnya di sana Bang De? Alhamdulillah, di Jakarta ini Bang Zaid. Iya, alhamdulillah Bang De bergabung bersama kita dari Jakarta. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya nih kita bisa ramaikan lagi di studio ini bersama Bang De. Baik pemirsa, kalau Anda mengikuti pemberitaan internasional pada akhir-akhir ini khususnya ya, banyak juga selain masalah perang di Ukraina, kita juga banyak mendengar kabar-kabar tentang Afrika. Nah, ini adalah sesuatu yang agak, kalau kita bicara ya, tumben begitu, karena kita jarang sekali mendengar berita tentang Afrika. Bukan karena di sana nggak terjadi apa-apa, justru banyak yang terjadi di sana, tapi beritanya banyak yang tidak sampai kepada kita ini di Indonesia. Kita ingat beberapa tahun yang lalu peristiwa pembantaian ya Bang Jack terhadap anggota Islamic Movement Nigeria bersama pemimpinnya yaitu Syekh Ibrahim Zakzaki ya. Di Nigeria. Sana, beberapa anaknya syahid di sana, dan Ibrahim Zakzaki juga masih di penjara kalau nggak salah. Sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan tapi menjadi tawanan ya, tahanan rumah begitu ya. Nah, begitu juga dengan istrinya. Jadi kita tidak banyak mendengar berita tentang Afrika, padahal di sana itu banyak terjadi, misalnya masih banyak takfiri di sana, seperti kelompok Boko Haram dan juga kelompok ISIS, sempalan-sempalannya Daesh yang beraktivitas di Libya misalnya, setelah khususnya setelah jatuhnya Muammar Gaddafi di sana. Dan baru-baru ini pemirsa, kalau kita lihat ya, terjadi misalnya kudeta militer di Niger, yaitu sebuah negara di utara Nigeria, di tengah-tengah Afrika gitu ya, Afrika Tengah. Afrika bagian barat. Afrika bagian barat ya, Afrika bagian barat betul. Dan juga sebelumnya kita banyak mendengar tentang kudeta atau junta, dan tanda kutip junta militer, pemerintah militer di Burkina Faso yang mengusir tentara Perancis dan duta besar Perancis dari negaranya. Sebelumnya itu di Mali terjadi. Jadi satu persatu ini negara-negara di Afrika Barat ini mengusir Perancis ya. Dan kita juga melihat gelombang yang hampir serupa mungkin menular ke beberapa negara di Afrika. Coba kita lihat beritanya. Nah, ini di Kompas.tv, kudeta Niger diancam intervensi militer, uranium dicuri Prancis hingga minta bantuan Wagner Group. Jadi dari ini kita bisa lihat ya bahwa kudeta militer yang menggulingkan pemerintah di negara Niger ini adalah kudeta militer yang ditentang oleh Prancis, dan di sini ada uranium. Ya, kita tahu bahwa Niger ini
menjadi salah satu negara supplier uraniumnya Prancis, karena di sana itu energinya itu banyak sekali dihasilkan dari nuklir ya, energi nuklir. Energi nuklir ini uraniumnya banyak berasal dari Afrika, khususnya Niger. Oke, coba kita lihat di bawah apa beritanya. Junta militer Niger yang merebut kekuasaan dari Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli lalu diancam blok regional Afrika Barat, masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat atau ECOWAS agar mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil yang sah. ECOWAS bahkan mengancam bisa melakukan intervensi militer dengan ultimatum yang jatuh tempo pada Minggu hari ini. Kemarin. Iya, itu kemarin ya. Nah, ini agak janggal sebenarnya kalau kita lihat ya, negara-negara Afrika kalau kita pikirkan ya, yang selama ini bersama ratusan tahun ini benar-benar dikerok oleh negara-negara Eropa, khususnya Prancis ya, negara-negara Francophone ini. Mereka ketika kepentingannya Prancis, kepentingannya Eropanya terancam, mereka yang bergerak. Nah, ini saya jadi ingat ceritanya para budak ya, yang disebut dengan Uncle Tom itu, Bang Jack. Jadi Uncle Tom ini budak yang disayang oleh oleh tuannya, majikannya. Saking dia merasa terhormat, dia malah menjadi jahat terhadap sesama budaknya, bukannya mendukung dan sebagainya. Nah, inilah negara-negara ECOWAS. Akan tetapi pemimpin militer Niger Abdurrahman Chiani menolak menyerahkan kekuasaan. Pemerintahan militer pun mendapatkan angin segar dengan demonstrasi sebagian rakyat yang mendukung junta. Kudeta yang dilakukan pas Pampres Niger sendiri adalah kudeta kelima di Afrika Barat sejak 2020. Saking seringnya kudeta ya. Mungkin udah berapa kali ngadepin. Iya, udah apa dia jadi penguasa di Afrika Barat ini bukan sesuatu yang punya insentif yang besar sepertinya. Sering diguling karena umurnya pendek gitu. Dalam kurun 3 tahun sebelum Niger, 4 negara Afrika Barat telah dikudeta militer, yakni Mali, Guinea, Burkina Faso, dan Chad. Lalu bagaimana perkembangan terbaru di Niger pasca kudeta dan jelang ultimatum ECOWAS? Nah, apa di sini di bawahnya? Coba kita ke bawah lagi. Selain di ultimatum ECOWAS, junta Niger juga menuai kecaman dari komunitas internasional. ECOWAS pun langsung menutup perbatasan dari Niger dan menerapkan zona larangan terbang dari negara tersebut. Niger dikucilkan tetangga. Ya, terus di bawahnya itu wakil ECOWAS ditolak. Di tengah ultimatum ECOWAS, Nigeria berupaya menjalin komunikasi diplomatik dengan mengirim mantan pemimpin militernya ke Niamey. Kehadiran mantan militer itu diharap membuat junta Niger bersedia negosiasi. Akan tetapi Abdurrahman Chiani menolak mengizinkan Abdul Salami Abu Bakar dan perwakilan ECOWAS masuk. Kemudian di bawah ini apa? Oh, yang uranium itu. Coba kita ke bawah. Oh. Salah satu pendukung militer Niger, staf sebuah Institut Iklim di Niamey, Isufu, mendukung junta karena frustrasi dengan pemerintahan sipil. Ia menyebut situasi keamanan memburuk, korupsi merajalela, dan ekonomi memburuk selama pemerintahan sipil. Niger sendiri termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Situasi keamanan juga rawan mengingat kelompok-kelompok yang terkait Al-Qaeda dan ISIS aktif di negara tersebut. Coba. Ini miris ya Bung Zed ya? Gimana? Negara termiskin tapi bisa menghasilkan uranium. Nah ini kita kembali ke studio. Jadi Bang Jack, yang kita lihat ini salah satu contoh ya dari negara-negara Afrika yang kita tahu Afrika ini adalah sebuah benua yang kaya dengan sumber-sumber daya. Tapi di situ adalah negara-negara termiskin di dunia juga ada di situ. Gimana komentar antum? Iya, ini kan menandakan bahwasanya negara Afrika menjadi ladang. Ladang untuk orang-orang atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanpa melihat apa yang harus diberikan kepada warganya. Memanfaatkan sumber daya tanpa mementingkan orang pribuminya sendiri. Ini kan artinya bukan artinya mereka datang untuk membantu daerah sana, tapi pengen mengeruk. Penjajah. Penjajahan murni, betul-betul penjajahan. Tapi mengatasnamakan kepedulian dan segala macam. Entah mereka datang dengan logo apapun itu, datang ke sana dengan kepedulian kemiskinan untuk kesehatan mereka dan sebagainya. Artinya kan ini
sengaja ditutup-tutupi, bahkan seperti Bung Z tadi bilang di awal, kita kayak nggak pernah dengar berita tentang Afrika, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal dikeruk, bahkan dibilang sampai 30% uranium yang dibutuhkan oleh Perancis itu semuanya dari Niger, begitu. Nah, baik, Bang De, kita melihat perkembangan ini di Afrika ya. Baru-baru ini bisa kita ke Bang De mungkin? Beritanya. Apakah Bang De masih bersama kita? Nah, baik. Bang De, kita melihat dalam beberapa, sebenarnya bukan waktu yang lama ya, sebenarnya sangat cepat terjadi ya, mungkin dalam beberapa pekan terakhir ini. Kalau misalnya kita mau tarik ke beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu sejak terjadinya kudeta militer di Mali ya. Apakah suara saya jelas, Bang De? Oke, ya. Baik. Sejak terjadi kudeta militer di Mali beberapa tahun yang lalu, kita melihat satu persatu ini negara-negara bekas jajahan Prancis ini membelot atau membangkang begitu terhadap keberadaan Prancis. Misalnya beberapa negara itu mengusir kedutaan Prancis, dan juga kita mendengar berita yang baru-baru ini di Niger, sebelumnya di Burkina Faso mereka mengusir tentara-tentara Prancis. Bagaimana tanggapan antum terhadap perkembangan terbaru ini, Bang De? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tahu ya, tadi juga Bang Z juga dikutip sama Bang Jack ya, bahwa seolah-olah nggak ada apa-apa Afrika selama ini, aman-aman saja, kehidupan seperti normal, damai. Ternyata memang dibuat seperti itu. Ya, dengan kebangkitan sekarang terjadinya kebangkitan beberapa negara, khususnya dipicu oleh Niger ya. Bukan Nigeria, karena Nigeria justru di sebelahnya, tetangganya. Itu terbukalah semua selama ini selubung ya terhadap fakta dan kondisi yang terjadi di Afrika sebenarnya. Bahwa ada kolonialisme di sana, ada eksploitasi di sana, ada perbudakan di sana. Ya, yang menariknya Bang Z, bahwa baru sekarang ini itu bisa terbuka. Ya, ketika terjadinya huru-hara politik. Kalau di Indonesia misalnya, kita punya sejarah yang sama mungkin, Bang Z. Itu terjadi bahwa revolusi atau katakanlah kemerdekaan Republik Indonesia itu bermula ketika dilakukannya politik etis oleh Belanda, ya, lewat ratunya Wilhelmina atau siapa saya lupa itu, tahun abad ke-19 atau tahun 1900 mengirimkan surat untuk melaksanakan politik etis atau membayar kompensasi kepada rakyat Indonesia yang mereka jajah selama ini. Tapi dengan konsekuensi bahwa mereka tetap dalam kondisi penjajahan, ya, mereka tetap dalam kondisi terjajah. Tapi itu menunjukkan adanya titik menurun dari kolonialisme di masa itu. Ya, artinya syarat untuk terjadinya sebuah perubahan, pergolakan sampai kemudian revolusi dan kemerdekaan. Sementara di Afrika tidak memiliki presiden yang sama. Tiba-tiba saja dia meledak. Kenapa? Karena kondisi global juga yang sedang mengarah kepada kebangkitan dan revolusi. Ya, perlawanan terjadi di mana-mana. Kalau di zamannya kita dulu, itu karena perang dunia, bukan perlawanan, Bang Z. Ya, perebutan hegemoni di antara kekuatan-kekuatan arogan dunia pada masa itu. Sementara sekarang, arogannya ya berkutub pada Amerika, cuma satu. Dan kemudian terjadi perubahan. Artinya, ini perubahan yang lebih mendasar, ya, perubahan yang benar-benar revolusioner, yang membuat terkejut pihak-pihak arogan, pihak-pihak kolonial, dan menjadikan langkah-langkah negara-negara yang bangkit pun menjadi lebih bebas, bisa mengusir sekarang, terus memban France 24 lah ya siarannya Prancis, terus juga mengejek Amerika dan sebagainya. Ini luar biasa ini. Artinya ini sebuah fakta terbaru ya yang mengikuti tren perlawanan sedunia yang justru semakin menutup aksesnya para kolonialis dunia tadi yang dipimpin Amerika setelah mereka gagal di Asia Barat, ya, siap menghadapi pengusiran secara menghinakan, dan memang sudah terjadi. Di Amerika Latin mereka juga mengalami hal yang sama. Di Asia Timur masih dalam pergolakan.
Di Eropa sendiri pergolakan dengan Rusia, dan sekarang Afrika. Ini yang menjadikan para kolonialis itu babak belur. Ya. Dengan kebangkitan ini menjadi optimisme baru, Bang Zed, bahwa kita benar-benar sudah menuju akhir dari hegemoni Amerika. Itu mungkin, Bang Zed. Ini menarik apa yang dikatakan antum tadi, Bang De. Bang Zed, jadi kita melihat bahwa negara-negara ini bangkit ini mungkin bisa dikatakan jatuhnya Amerika, hegemoni Amerika, ini bukan karena kekalahan militer atau apa, tapi lebih mungkin lebih kepada realisasi atau kesadaran bangsa-bangsa bahwa Amerika itu tidak punya kekuatan yang sejati sebenarnya. Jadi kemarin mereka tinggal bisa berani mengusir, apa yang katakan Bang Tito, berani mengusir, berani mengejek, berani mengecam terang-terangan, tidak pakai bahasa-bahasa diplomatik lagi, nggak urusan, mereka berani seperti itu. Dan kemudian negara-negara seperti Amerika dan Prancis ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka harus mendorong bisa kelompok jongos mereka di ECOWAS ini untuk ikut campur. Akhirnya setelah kudeta kesekian ikut campur. Bagaimana menurut antum kekuatan Amerika dan Prancis ini emang sebenarnya lebih berada di pikirannya orang-orang, atau apakah mereka benar-benar mencengkram dengan seperti apa gitu di negara-negara Prancis, di Afrika? Jadi bisa kita lihat ya, kita semua tahu, kita bisa lihat di media kebangkitan-kebangkitan ataupun perlawanan-perlawanan yang ada di seluruh penjuru dunia, itu pasti selalu mengaitkan atau terkait dengan Amerika. Artinya orang mungkin sudah mulai jengah dan bosan dengan kekuasaan Amerika dan Barat dan sekutu di negara mereka. Gitu. Belum lagi kita juga ada arus perang antara Cina dan Amerika. Ini bisa menjadi ladang baru juga buat Cina supaya menggait sekutu barunya seperti itu. Dan Amerika pun ibaratnya mungkin mau mulai ladang baru atau lahan baru sehingga memulai konflik di Afrika sana. Seperti halnya kita dulu punya namanya Arab Spring, kebangkitan. Kalau misalkan dalam ungkapan Barat seperti itu, Arab Spring, tapi dalam ungkapan Rahbar ini adalah kebangkitan Islam. Nah, bisa jadi kebangkitan Islam yang terjadi ini menginspirasi orang-orang di Afrika khususnya. Artinya Amerika pun bisa didepak gitu. Artinya masa depan negara mereka masing-masing pun ada harapan ketika Amerika bisa kok diusir seperti itu. Bisa kok diusirnya gitu ya. Poin yang menarik situ. Dan juga salah satu yang menarik bahwa negara-negara Afrika Barat yang mengusir Prancis baru ini adalah negara-negara mayoritas Muslim. Betul. Juga, ya. Terutama Niger dan Nigeria khususnya. Nigeria belum nih. Belum. Niger. Mali, Burkina Faso ini negara-negara mayoritas Muslim ya. Guinea juga mayoritas Muslim di Afrika Barat ini. Betul. Sebuah observasi yang menarik. Coba kita lihat berita berikutnya. Nah, ini dari Burkina Faso nih, 3 Januari 2023. Jadi beberapa bulan yang lalu pada awal tahun ya. Rezim militer Burkina Faso usir duta besar Prancis. Dan Burkina Faso ini sebuah contoh yang menarik ya. Pemimpin militer yang menggulingkan rezim penguasa di Burkina Faso adalah seorang pemuda sebenarnya berumur 34 tahun bernama Ibrahim Traoré. Dan ketika muncul Ibrahim Traoré dengan seorang pemuda ini, kita menjadi ingat dengan seorang tokoh Burkina Faso juga di beberapa puluh tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 70-an ya. Thomas Sankara yang terkenal di Afrika ya. Coba kita ke bawah. Junta militer Burkina Faso telah mengusir duta besar Prancis, kata pihak berwenang Senin di tengah lonjakan sentimen anti-Prancis ketika negara Afrika Barat itu bergerak untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Juru bicara pemerintah Jean-Emmanuel Ouedraogo mengkonfirmasi kepada Associated Press bahwa duta besar Luc Halad diminta untuk pergi
tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Kedutaan Perancis menolak berkomentar. Pengusiran Halad terjadi kurang dari 2 minggu setelah Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Burkina Faso, Barbara Manzi, juga dinyatakan sebagai persona non grata. Prancis diusir, PBB juga diusir. Burkina Faso telah dilanda kekerasan yang terkait dengan Al-Qaeda dan kelompok negara Islam, yaitu ISIS ya, Daesh, yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat hampir 2 juta orang mengungsi. Rezim militer saat ini menggulingkan junta sebelumnya tahun lalu, mengklaim bahwa hal itu tidak cukup untuk menghentikan pertempuran. Junta sebelumnya telah mengutip alasan yang sama untuk merebut kekuasaan dari pemerintah sipil beberapa bulan sebelumnya. Sentimen anti-Perancis tumbuh di bekas jajahan Perancis itu sejak pemimpin junta baru, Kapten Ibrahim Traoré, merebut kekuasaan pada September. Traoré lebih terbuka untuk bekerja dengan negara lain, terutama Rusia. Coba ke bawah. Bulan lalu, Perdana Menteri Burkinabe Apollinaire Joachim Guillaume de Tambela mengunjungi Rusia untuk memperkuat hubungan dan mengkonsolidasikan upaya untuk memerangi ekstremis di wilayah tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Prancis mengirim pasukan ke wilayah Sahel, Afrika Barat pada 2013 ketika membantu mengusir ekstremis Islam dari kekuasaan di Mali Utara, tetapi menghadapi penolakan yang semakin besar dari pemerintah daerah yang mengatakan tentara Prancis hanya memberikan sedikit hasil melawan para jihadis. Kita kembali sejenak ke studio. Saya jadi ingat Bang Jack, ini kalau misalnya Prancis ini datang begitu ya, datang ke Afrika dengan dalih mengusir para jihadis dan mereka hampir tidak melakukan apa-apa. Kita jadi ingat beberapa tahun yang lalu Amerika ke Irak dan Suriah, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya datang ke sana untuk melindungi kilang minyak dan sebagainya dan mencuri malah. Dan kemungkinan ini adalah sama. Bagaimana Tantum? Kalau misalkan ini kudeta ini hanya sekedar membuat rusuh atau ribut saja, ini bisa dibilang kudetanya berarti by design, bukan artinya itu murni daripada kekhawatiran dan gejolak yang memang terjadi untuk menggulingkan, melihat pemerintahan yang dorongan dari rakyat. Itu dorongan dari rakyat sendiri. Jadi kalau misalkan ini nantinya akan hilang begitu saja dan berhenti beberapa bulan saja, ini artinya memang ada di balik layar, ada sesuatu di balik layar, seperti itu. Artinya ini hanya bisa jadi pengalihan isu tertentu, bisa jadi, atau bahkan ya memang ini skenario dan skema yang sengaja dibuat gitu. Tapi mungkin ini justru menjadi peluang untuk blok-blok anti Amerika dan anti Barat, seperti Rusia tadi dibilang di berita itu pun juga sepertinya Rusia juga menunggu momen yang tepat seperti itu. Ya, kita tahu memang bahwa Rusia dan Cina ini banyak melakukan investasi di Afrika ya sejak beberapa tahun ini udah cukup lama ya. Dan itu juga sebenarnya mengancam hegemoninya Amerika Serikat dan Eropa di atas Perancis selama ini. Dan banyak sekali negara-negara Afrika ini ketika menjalin hubungan dengan Cina dan sebagainya, mereka mengatakan lebih enak berhubungan dengan Cina daripada berhubungan dengan Eropa dan Amerika dan sebagainya. Nah, yang tadi yang ingin saya mungkin bicarakan tadi terkait dengan Boko Haram ISIS ya. Bang De, terkait itu ya, kalau misalnya Amerika Serikat di Irak dan di Suriah ini mereka di sana justru untuk memelihara ISIS, dan kira-kira keberadaan Perancis di Niger, di Burkina Faso dan sebagainya justru dengan misi untuk memelihara Boko Haram dan kawan-kawan. Apakah begitu? Ya, jelas ya bahwa rezim Barat ya secara umum, dengan pimpinannya rezim Amerika itu kan peternak teror kan, jadi rezim teror mereka itu. Kalau ingat dulu ada kitabnya orang Barat itu, Reign of Terror-nya Robespierre. Itu adalah sebuah konsep dasar bagaimana mempertahankan kekuasaan lewat teror. Itu terjadi sekarang dan itu dieksploitasi betul oleh orang Amerika dan Barat pada umumnya. Masuk Prancis bahwa mereka lebih murah, lebih aman, dan lebih hemat nyawa orang-orang mereka sendiri. Mereka pakai, mereka bayar, mereka komunikasi para teroris ini, yang kita tahu agamanya juga jelas ya,
nanti menggunakan media Islam dan sebagainya, untuk justru menjadi banyak yang mereka dapat di situ. Selain untuk menteror targetnya, juga menghancurkan Islam. Tadi Bang Jack menyebut bahwa Rambam menyebut ini bagian dari Islam. Dan kita lihat bahwa Afrika itu yang bagian Maghreb itu, bagian baratnya itu rata-rata Muslim. Ya, Maroko, Tunisia, Aljazair, apa semua masuk di blok tersebut. Dan kita tahu bahwa yang tempat strategis seperti Tunisia, Maroko itu orang-orang Zionis dan sebagainya masuk Baghdad. Ya, karena bentuknya kerajaan misalnya, negara demokrasi. Nah, ada yang menarik tadi Bang Sir, saya ingin menyoroti dari berita tadi. Disebut dengan rezim militer, junta militer, itu kan sebuah idiom yang sangat negatif dalam pemerintahan di Barat. Dan mereka menggunakan itu sekarang. Ya, tidak disebut sebagai misalnya pemerintahan yang berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang korup, ya nggak ada istilah itu. Mereka justru lebih menekankan bahwa kejahatan ada di pihak yang menggulingkannya. Kita tahu dalam konsep people power misalnya, ya, kekuatan rakyat itu bisa tampil dalam bentuk militer. Kenapa? Karena rakyat itu bukan hanya sekedar fisik orang yang bukan militer atau sipil, bukan hanya itu rakyat. Tentara juga termasuk rakyat. Tapi di rakyat adalah yang memikirkan urusan kolektif kenegaraan dan kebangsaannya. Sehingga seorang tentara pun bisa masuk sebagai bagian dari rakyat dan people power. Ini yang harus kita kritik daripada pemerintahan mereka itu, Bang Ted. Dan ingin membangun sebuah image bahwa yang berkuasa sekarang juga kekerasan militer sudah yang sebagaimana mereka bangun dan pelihara. Kita tahu salah satu modusnya Amerika dan Barat pada umumnya, kalau sekarang setelah pindah lebih canggih ya dengan memelihara dan menternak teroris, sebelumnya adalah dengan memelihara menternak monarki dan rezim militer. Yang sebenarnya diidentikan dengan totaliter dan diktator. Iya. Gitu. Dan kemudian ketika ada kebangkitan rakyat atas nama militer, itu tidak dicokot aja, oh ini junta, ini diktator, ini gitulah, itu politik media Barat. Itu sedang jalan antara masif oleh media Barat yang dicangkok bulat-bulat oleh media di Indonesia. Iya, jadi menggunakan istilah-istilah yang dengan kesannya sendiri ya, seperti junta militer ya. Dan sebagainya. Bahkan Bung Z, kata kudeta sendiri itu juga punya image yang buruk. Iya, karena kita ingatnya kudeta kita ya. Menggulingkan pemerintahan yang ada. Berarti ini mereka pengen ngambil kekuasaan segala macam. Kenapa tidak bilang kebangkitan atau revolusi bahkan? Jadi revolusi rakyat negara tertentu terhadap pemerintahan yang dijelaskanlah pemerintahannya yang seperti apa. Iya, memang ya. Kita biasanya, apalagi media kita ya Bang Jack ya, yang namanya punya koresponden di luar negeri itu mereka males-malesan. Nah, apalagi ke Afrika Bang Jack. Nggak ada yang mau ke sana, mungkin terlalu jauh dan sebagainya. Masalah itu juga korespondensi. Saya pernah punya pengalaman ketika waktu di Iran, beberapa media dari Indonesia datang ke Iran, tepatnya di kota Qum. Ada beberapa media yang datang memang sengaja, dan kebetulan kita diajak untuk ngobrol waktu itu. Ada di salah satu tempat, kita ngobrol, ada beberapa kantor berita, media massa. Sempat dari kita menanyakan, kenapa, misalkan contoh, kenapa dalam kasus berita-berita yang terjadi, contoh ini kita ambil di Iran karena waktu itu saya lagi di Iran. Kenapa berita-berita di Indonesia, media di Indonesia, mengambil berita dari sumber-sumber yang bukan langsung dari Iran, misalkan contoh, bahkan mengambilnya dari luar gitu. Seperti itu. Salah satu jawaban yang menarik yang saya masih ingat sampai sekarang, mereka menjawab bahwasanya ya kita sebelumnya sudah ada kerjasama sama kantor berita tertentu, dan kita juga ternyata nggak punya akses langsung ke media ataupun kantor berita yang ada di Iran, seperti itu. Ya buka lah aksesnya, nggak punya akses. Ya memang Iran di embargo gitu. Dan media Iran pun ada juga kok yang pakai laman bahasa Inggris atau bahasa Arab. Harusnya kan bisa dong itu disampaikan seperti itu. Nah ini yang
media kita memang perlu harus lebih tepat lah ketika ingin memberitakan sesuatu. Jangan sampai masyarakat kita kan terframing dengan frame-nya Barat dan media-media yang memang pengen menyudutkan satu pihak tertentu. Seperti kata kudeta sendiri pun itu juga framingan atau artinya pengalihan. Ini seperti itulah, Bung. Baik. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan Bang De tadi ya, bahwa modusnya pemerintahan Barat ini adalah mungkin memelihara kepentingan mereka melalui kelompok-kelompok teroris ini ya Bang Jack. Kalau kita ingat itu mungkin di era-era tahun 90-an ke belakang itu ya, yaitu zaman-zamannya diktator di mana-mana. Diktator yang didukung oleh Barat. Yang tadi dijelaskan Bang D tadi, bahwa Zionis ini bisa merajalela misalnya di Maroko dan sebagainya karena mereka dikuasai oleh kerajaan absolut. Sedangkan di negara-negara di Afrikanya ke bawah ini, ke Afrika Barat ke selatan ini, mereka bukan monarki, tapi mereka dikuasai oleh para diktator. Ya, seperti kalau yang terkenal itu misalnya kalau nggak salah di Uganda ya, kalau nggak salah itu namanya Idi Amin, yang begitu kejam dan sebagainya. Nah, kita juga melihat baru-baru ini sudah ada shift nih, mungkin ada pergerakan begitu Bang De ya. Ada fokusnya sekarang mungkin lebih kepada memelihara kepentingan ekonominya atau kepentingan sumber-sumber alamnya melalui kelompok-kelompok teror begitu Bang De ya. Iya, sepertinya gitu. Mereka lebih kalau kita di Indonesia tuh kayak mantor, kayak satpam gitulah mungkin Bang De. Iya. Preman-preman gitu. Iya, sebagai preman, sebagai satpam untuk jagain itu tambang uranium, tambang minyak, tambang berlian dan sebagainya. Yang kita terkenal di sini dengan istilah misalnya blood diamond itu. Berlian itu banyak dikeruk dari Afrika bahkan oleh penambang-penambang masih anak-anak gitu. Kita melihat ada filmnya juga Blood Diamond. Coba kita lihat berita berikutnya. Nah, ini di kompas.com apa katanya? Ini di Mali ya. Ini dari kapan nih? Ribuan orang bergabung dalam, kenapa di zoom? Zoom in aja, zoom. Oke. Zoom in aja. Ribuan orang bergabung dalam rapat umum yang disponsori pemerintah di ibu kota Mali, Bamako, Jumat 14 Januari 2021, ya, jadi 2 tahun yang lalu, untuk memprotes sanksi ekonomi regional baru dan tekanan yang meningkat dari bekas penjajah Prancis. Jadi ketika orang-orang militer ini, para perwira militer ini mengambil alih pemerintahan, lalu dijatuhkan sanksi ekonomi. Setelah penguasa militer Mali menunda pemilihan yang dijanjikan selama 4 tahun, tanda itu berbunyi "France out". Mali bangga dengan anak-anaknya dan terima kasih Kolonel Assimi Goïta. Oke, ini di Mali terjadi. Oke, kemudian yang berikutnya. Burkina Faso, Mali hingga Gini beri dukungan untuk kudeta Niger. Yang dikata Bang Jack tadi ya, dengan istilah kudeta yang begitu menakutkan kalau di sini. Coba kita ke bawah. Situasi di Niger semakin memanas setelah negara tetangga seperti Burkina Faso, Mali, dan Gini yang dikuasai militer secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kudeta di negara tersebut. Jadi kita lihat negara-negara di Afrika Barat ini bersatu untuk saling mendukung dalam pengusiran Prancis. Dalam sebuah pernyataan bersama pada Senin 1 bulan 8, Burkina Faso dan Mali mengancam bahwa segala bentuk rencana intervensi militer terhadap Niamey, ibu kota Niger, akan dianggap sebagai tindakan deklarasi perang terhadap negara mereka. Oke. Jadi kalau menyerang Niger, menyerang kita juga. Iya, ada ini nasib yang sama aja ya. Ya, mereka mengalami nasib yang sama, nasib serupa ketika mereka dijajah oleh Prancis begitu Bang Jack. Setiap intervensi militer terhadap Niger akan sama saja dengan deklarasi perang melawan Burkina Faso dan Mali. Langkah tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi bencana yang dapat mengguncang seluruh wilayah.
Mengutip Premium Times, Selasa 1 bulan 8, pernyataan tersebut disampaikan melalui stasiun penyiaran nasional di kedua negara itu sehari setelah ECOWAS mengancam akan menggunakan kekerasan untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Niger yang digulingkan Mohamed Bazoum jika para pelaku kudeta tidak patuh dalam 7 hari. Ya nggak bakal lah. Tujuannya bukan untuk sekedar merebut kekuasaan gitu. Kedua negara itu, Burkina Faso dan Mali, juga mengekspresikan solidaritas persaudaraan mereka dengan rakyat Niger yang disebut telah memilih untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan tanggung jawab penuh dan memperjuangkan kedaulatan mereka. Coba kita lihat yang berikutnya apa lagi. Nah, ini juga nih, Prancis dukung upaya Afrika untuk membatalkan kudeta Niger. Kita ingat beberapa waktu yang lalu Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron, dia keliling Afrika. Ya. Terus kemudian ini yang terjadi. Coba kita lihat yang berikutnya, coba mau di tab berikutnya itu kita ada liputannya. Pengaruh Prancis melemah, Presiden Macron melawat ke Afrika. Ini di Februari. Bulan Februari, Macron itu keliling Afrika untuk mengkonsolidasikannya, mungkin kekuatannya di sana. Walaupun kita juga ingat, kita sempat bicara juga di sini di bincang berita, Macron ini banyak menghadapi penolakan, ya, disorakin orang dan sebagainya. Kemudian ke bawah apa lagi? Nah, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini di Februari ya. Emmanuel Macron melakukan lawatan ke Afrika pekan ini untuk membendung upaya Rusia dalam mengikis pengaruh Prancis dari benua tersebut. Sudah ada tanda-tanda. Iya. Setelah Prancis menderita serangkaian kemunduran pengaruh militer dan politik di bekas kawasan hegemoni mereka, Macron dijadwalkan memaparkan kebijakan barunya terhadap Afrika dalam pidato dan konferensi pers di Istana Elysee. Menjelang keberangkatannya pada Senin malam, Macron bakal mengunjungi 3 negara Afrika di sekitar cekungan Kongo, termasuk Angola, dengan fokus kunjungan seolah-olah menjauh dari bekas koloni Prancis di kawasan Sahel, di mana sentimen anti-Prancis sedang meningkat. Jadi, sentimen anti-Prancis itu sudah meningkat sejak beberapa tahun yang lalu. Ini hanya lanjutannya, ini di bulan Februari. Kita lihat beberapa, sejak tahun 2021 ya. 2020 bahkan. 2020 ya. Terjadi penggulingan penggulingan penguasa di Mali, dan di Chad ya sebelumnya tadi. Lawatan itu hanya sepekan setelah Burkina Faso mengeluarkan tentara Prancis dan menghentikan kesepakatan militer yang mengizinkan Prancis melawan pemberontak di Afrika Barat. Oke, kita kembali sejenak ke studio. Bang De, kita tahu bahwa sekarang ini negara-negara Eropa ini lagi sibuk ngurusin Ukraina dan Rusia. Apakah kira-kira mereka punya sumber daya untuk ngurusin Afrika, masih mau ngurusin Afrika di waktu seperti ini, dan juga Amerika Serikat, apakah Amerika Serikat akan turun tangan? Bagaimana, Tantum? Iya, Bang Jen. Ini tadi suaranya hilang, Bang Jen. Jadi saya coba merapat, tapi poinnya saya dapat beberapa bahwa tentang melemahnya pengaruh Prancis ya. Sebenarnya melemahnya kolonialis Prancis dan pengaruh Prancis ini sebenarnya kan manifestasi dari kolonialisme itu sendiri. Inilah upaya ateisme di dalam berita untuk menjadikan Prancis seolah-olah tidak bersalah dan sebagainya. Inilah cara-cara mereka cuci muka ya, atau cuci tangan. Nah, dan berkaitan dengan apakah mereka chip nyawa itu jelas. Saya tertarik dengan si ketan kecil Blinken itu, ya, ketan besar mungkin ya, si Blinken itu yang Menteri Luar Negerinya Amerika itu. Dia sampai capek-capek melawat ke Mongolia, Bang. Mongolia. Ke Mongolia. Kita tahu Mongolia itu negara dalam semua prestasinya itu nomor paling buncit di dunia. Sampai harus ngurusin itu sekarang. Apa artinya? Kita bisa menyelamatkan budak-budaknya. Jangan sampai memberontak sebagaimana Afrika yang terakhir ini. Ini satu situasi yang sudah nggak bisa lagi diselamatkan. Ya, jadi mereka sekarang perlahan tarik kembali pulang ke tempat ini, mungkin diperbakan ya oleh si calon presidennya itu, si Kennedy itu, Robert Kennedy itu, bahwa sudah saatnya Amerika itu pulang ke rumahnya, pulang kampung. Nah, itu sebenarnya sudah sebuah gejala sejarah, bukan hanya sekedar sebuah keinginan pribadi.
Dan ini terjadi dengan melemahnya kolonialisme mereka di kita. Dan akan terlalu besar biayanya kalau mereka proses. Cuman salah satu sumber daripada perutnya mereka ini yang mungkin 200 itu adalah Afrika, Bang Ken. Jadi ini sebuah dilema yang benar-benar kantor jantungnya kolonialisme Amerika dan Barat. Ini yang menjadi problem karena mereka tidak pernah dengan Rusia. Nggak ada urusan mereka pernah menjajah Rusia. Cina. Yang ada mereka tegang-tegangan dengan Cina. Jangan apa lagi Iran. Dan Iran bahkan ancaman eksistensial buat Amerika. Jadi yang justru menjadi sumber lumbung tadinya Amerika itu adalah Afrika. Dan mungkin saya sedikit menyebut dan Asia Tenggara khususnya ya yang sebenarnya juga kaya sebagaimana Afrika, ada uranium di sini, ada Amerika, ada emas di sini dan sebagainya, nikel. Nah ini sebenarnya dijebol oleh mereka. Dan juga ada pertemuan si Blinken ini dengan beberapa pejabat di Asia Tenggara. Ini kan sebenarnya sebuah langkah-langkah putus asa dari Amerika. Dan kita tahu misalnya Indonesia sudah mulai mengajukan aplikasi gabung dengan BRICS. Dan ini sudah alamat keluarnya Indonesia dari pengaruh. Bukan pengaruh, itu bahasa Jerman itu dari penggeraman Amerika pada Rusia. Dan ini sudah dibuktikan secara tegas oleh Amerika. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di Afrika ini menular dan menjadi presiden bagi wilayah-wilayah yang tersisa buat dia. Sampai nanti datang ke Mongol itu kan itu Bang. Tidak pernah dilakukan Amerika itu. Iya. Baik, Bang Jack, ini adalah masa-masa saya katakan danger zone, zona bahaya ini bagi Eropa sepertinya. Di mana senjata-senjata mereka udah lari hancur semua, dikirimkan semua ke Ukraina, dihancurin oleh Prancis, dihancurin oleh Rusia di sana. Kemudian sumber alam mereka yang sebelumnya mereka dengan aman menyedotnya dari Afrika, kemudian ditutup, di-cut semua nih. Akan gonjang-ganjing dan bergetar ini nah, Eropa. Ada yang berkata Amerika ini tidak akan membantu. Karena Amerika ini berkepentingan Eropa lemah supaya kebutuhan Eropa ini beralih ke Amerika. Yang mana kita tahu bahwa ketika Nord Stream itu dihancurkan oleh Amerika, Eropa nggak bisa lagi mengimpor gas dari Rusia. Jadi siapa yang menyuplai gas ke Eropa? Yaitu Amerika. Nah, ketika sumber-sumber alamnya Afrika itu ditutup bagi Eropa, terus sumbernya mau dari mana? Ya dari Amerika. Kan kita tahu bahwa Amerika ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa sekali. Jadi ketika yang selama ini mereka mungkin dengan mudah mengeruknya dari Afrika, sekarang harus dari Amerika yang akan memasoknya. Bagaimana, Tantum? Ini berarti jelas ya, Amerika pengen nunjukin ke sekutunya sendiri bahwasanya saya masih megang kalian ini semakin seperti itu. Jadi jangan macam-macam atau mungkin apa, karena kondisi Eropa sendiri pun juga sedang ketar-ketir juga seperti itu, Bung Zed. Iya, ya benar-benar dibikin tidak berdaya ya Eropa ini. Bagaimana Tantum, Bang D? Sepertinya kalau dalam ini semua ini, dalam kasus yang terbaru ini khususnya, dan kita melihat kepada apa yang terjadi di Ukraina, yang paling boncos adalah Eropa. Bagaimana Tantum? Ya, memang kan selama ini terbukti Eropa itu yang sebenarnya kalah dalam perang dunia kedua itu adalah Eropa. Bukan Jerman, bukan Jepang. Bahkan Jepang mengakui kok yang membom Hiroshima dan Nagasaki bukan Amerika tapi Stalin. Untuk membuktikan bahwa yang kalah itu bukan Jepang sama bukan Jerman. Mereka itu sebenarnya Amerika pada masa itu. Yang kalah itu adalah Eropa. Dan Eropa dari itu loh. Ya, karena sama-sama boleh, sama-sama memang Amerika itu kan juga para penjahat yang kabur ke benua Amerika. Karena kembali, mereka kan para kriminal, para preman, pembunuh dan sebagainya, penusta.
Nah ini yang jadi kenyataan bahwa Eropa akan selalu menjadi bapernya. Dan mereka dengan pernah mampu menegakkan kepala lagi nggak berani. Mungkin Macron pernah mencoba sebentar lah. Oh, kita harus punya kemandirian dengan Amerika. Pernah kan beberapa bulan lalu. Iya. Apa? Enggak, itu cuma komunikasi pemilihan dia lagi sebagai pemimpin. Iya. Jadi lebih kepada perlawanan retorik gitu, perlawanan revolusi. Nah ini kan yang membuat kondisi semakin jelas bahwa kutub perjalanan itu adalah Amerika Serikat. Dan hasilnya seperti misalnya yang terjadi di Afrika kebangkitan ini, itu kan yang di stop supply-nya kan ke Prancis. Ya, yang kita tahu bahwa Amerika memang memberi jalur ke Asia. Tidak memberi akses ke Asia. Ya, ke Amerika. Itu yang terjadi, Benzo. Jadi ini kan kalau bisa dibaca secara peta hegemoninya Amerika, akses dia ke Timur Tengah juga ditutup sama secara umum. Ke Amerika, punya pol, Arab pola dan sebagainya. Kalau di Asia, ya total apa sekarang kemarin di Indonesia pada tutup. Gitu. Iya. Yang muncul malah Exxon, Freeport semakin berjaya di sini. Itu adalah bagi-bagi kolonialisme Amerika. Nah, ketika sekarang Afrika berakhir, maka yang dihajar itu adalah Eropa. Sehingga Amerika cukup mengancam-ngancam tidak gerakan atau idenya, ya. Tapi Perancis harus sampai marah lah dan menggerem, tapi tidak berdaya secara itu. Seperti misalnya Nigeria. Si presidennya Tinubu itu bukan mafia di Amerika. Dia kekayaannya menumpuk di Amerika dan dia orang CIA. Yang jadi presiden Nigeria, tetangganya Nigeria sekarang macam-macam untuk berpikir. Iya. Balik sama Burkina Faso ya, Torre, ada yang luar biasa. Nah ini kan, jadi fakta ini betul kalau kita sebut Eropa itu latar belakangnya Amerika. Iya. Iya, memang sih menarik untuk kita melihat ya bahwa tidak banyak Amerika ini bersuara dalam hal apa yang terjadi di negara-negara Afrika ini ya. Jadi ada benarnya juga di situ Amerika punya kepentingan, apakah mereka secara langsung atau tidak langsung berada di balik ini. Mungkin saya lebih condong kepada mereka tidak terlibat secara langsung karena Amerika tidak sekuat itu sekarang ini. Bagaimana Tonto? Amerika, kalau misalkan kita tahu kan, Amerika biasanya pasti menjadikan satu fenomena tertentu itu dia akan menciptakan satu konflik tertentu sehingga dia punya alasan untuk menolong supaya konflik itu selesai. Jadi ini sebetulnya topengnya Amerika aja. Artinya dia nggak mau terkesan bahwasanya hegemoni di tanah-tanah Afrika. Jadi mereka coba pakaikan negara-negara Eropa seperti Prancis ini yang menjajah negara-negara Afrika, dan Amerika akan duduk tenang di belakang layar dan akan menikmati sisa-sisa setelah konflik-konflik ini. Iya, betul. Jadi ini yang harus kita waspadai dan harus kita pantau ya. Kita akan memantau perkembangan di negara-negara Afrika Barat ini. Selama ini kita nggak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di Afrika, tapi sekarang ini sangat menarik perkembangan di Afrika ini, khususnya sejak Ibrahim Traore ini menggulingkan pemerintah di Burkina Faso, dan kemudian sekarang di Niger ada ECOWAS, ada Nigeria yang mengancam akan melakukan serangan di sana. Tapi bagaimana sentimen orang-orang di Afrika sendiri, khususnya di Nigeria, terhadap rencana pemerintah Nigeria untuk melakukan intervensi militer di negara tetangganya? Bagaimana? Coba kita lihat berita. Di mana maksud? Tadi nggak putus maksud? Oh, kita lihat berita ini. Ya, Oke. Nah ini, Perancis menolak tarik pasukan intervensi militer Nigeria di hadang Senat. Oke. Apa katanya? Perancis berkeras untuk mempertahankan keberadaan pasukan militernya di Niger karena dianggap sebagai bagian dari persetujuan dengan pemerintahan yang sah sebelum terjadinya kudeta. Perancis mengingatkan bahwa kerangka hukum bagi kerjasama dengan Niger
di bidang pertahanan berdasarkan pada perjanjian yang telah disertakan dengan kekuasaan Niger yang sah. Demikian pernyataan yang dibacakan oleh Komando Prancis Jumat 4 bulan 8. Pada hari sebelumnya, juru bicara junta militer, lagi-lagi junta militer, Amadou Abderrahmane mengatakan Niger telah membatalkan secara sepihak perjanjian militer dengan mantan negara penjajahnya itu. Dengan demikian, maka Prancis harus menarik keluar 1.500 personel dari teritori negara tersebut. Amerika Serikat juga memiliki personel militer di Niger dengan jumlah yang lebih kecil. Mungkin yang tidak disebut di situ adalah kita mendapat kabar ya bahwa Amerika Serikat punya pangkalan drone terbesar di Prancis, di Afrika, pangkalan drone terbesar di Niger. Jadi Amerika Serikat sebenarnya punya kepentingan yang cukup besar untuk melindungi pangkalan drone ini di Niger khususnya ya. Menjawab penolakan dari Prancis tersebut, junta militer memberikan batas waktu 30 hari untuk pengosongan wilayahnya dari tentara asing. Jadi kalau asing artinya bukan Prancis saja tapi juga Amerika. Jadi Niger ini adalah sebuah kasus yang mungkin lebih menarik lagi ketimbang Burkina Faso yang dan Mali sebelumnya yang lebih concern fokus kepada Prancis. Nah, di sini Niger ini punya Amerika ini pangkalannya besar di sana. Sementara dari Nigeria, negara tetangga Niger, media setempat Premium Times melaporkan bahwa upaya negara ECOWAS yang dipimpin Nigeria untuk melakukan intervensi militer ke Niger belum akan berjalan mulus. Pada hari Sabtu, Presiden Nigeria Bola Tinubu telah mengajukan permintaan izin kepada Senat untuk mengirimkan pasukan ke Niger. Setelah upaya negosiasi tidak mencapai hasil, diberitakan bahwa permintaan tersebut ditolak oleh mayoritas anggota Senat. Hampir seluruh senator menolak sepenuhnya opsi militer karena banyak faktor, termasuk karena hubungan baik antara Nigeria dan Niger yang telah terbangun selama ini. Para senator mendorong Tinubu untuk mengintensifkan negosiasi dengan pemimpin kudeta dengan kembali mengirimkan delegasi yang lebih kuat ke Niamey, ibu kota Niger. Tokoh-tokoh negarawan senior seperti Obasanjo, Jenderal Gusau, Abdul Salam Abu Bakar disebut harus dikirim sebagai utusan khusus untuk menyelesaikan persoalan ini secara diplomatis. Selain itu, menurut sumber Premium Times, para senator juga khawatir dengan kesiapan militer Nigeria, baik dari segi peralatan maupun pasukan tempur. Nigeria telah lama berada dalam situasi damai, sedangkan Niger merupakan negara dengan intensitas perdagangan senjata yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Oke, kita kembali sejenak ke studio. Jadi negara-negara di Afrika Barat ya, ini adalah negara-negara yang selama ini menghadapi konflik militer. Dan sudah lama. Yang sudah lama ya. Sedangkan ketika agak ke selatan seperti Nigeria dan lain-lain, ini mereka yang lebih, mereka tidak punya mungkin kekuatan militer yang serupa. Apalagi kalau harus berhadapan dengan negara ketika Niger, Mali, Burkina Faso bersatu, apalagi tadi beritanya ada Wagner dari Rusia mau ikut-ikutan juga di situ. Jadi sepertinya intervensi militer itu tidak akan terjadi. Dan negara Afrika ini mungkin akan menghadapi penolakan seperti yang dihadapi oleh Nigeria di tengah rakyatnya sendiri. Bahkan kalau kita bisa katakan negara-negara ini akan menghadapi penolakan dari rakyatnya yang akan mendemo dan sebagainya. Bagaimana Tanto? Iya, melihat penolakan-penolakan, ada pun juga dari Senat yang tadi udah di berita kita lihat, kemudian ada juga dari anggota EWASCO yang juga tidak setuju seperti itu. Juga melihat kondisi di mana orang Niger sendiri pun bahkan di beritanya ada yang mengibarkan bendera Rusia ketika di kerumunan unjuk rasa itu untuk mendukung militer, pemerintahan militer yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Ini artinya ini seperti sinyal, seperti memberitahu kode bahwasanya kalau kamu datang ke Niger, intervensi militer ini terjadi, kita masih punya backingan. Ada teman-teman seperti halnya negara-negara tetangga yang siap untuk membantu dan siap pasang badan ibaratnya untuk Niger seperti itu. Artinya mungkin benar Bung Z, ini akan menjadi titik balik, bisa jadi ketika intervensi militer terjadi, maka bisa jadi konflik akan membesar, atau bahkan intervensi militer tidak terjadi dan orang-orang Afrika atau negara-negara Afrika akan mulai merdeka.
Iya. Merdeka dengan caranya sendiri, bukan lagi merdeka dengan penjajahan Perancis sebelumnya. Iya, iya. Bang De, saya ingin bertanya, Bang De, terkait dengan ECOWAS ini dan ancaman aksi militer ya. Apakah negara-negara Afrika ini seperti Nigeria dan sebagainya ini benar-benar berkepentingan untuk melakukan aksi militer ke Niger ini, atau mereka adalah proksi bagi Amerika Barat dan sebagainya untuk menjaga kepentingan mereka? Dan apakah niatan Amerika Serikat dan Barat dan sebagainya untuk menggunakan negara-negara Afrika sebagai proksi ini akan berhasil? Seperti yang kita lihat tadi, mereka menghadapi hambatan ketika Senat di Nigeria menolak pemerintahnya untuk melakukan aksi militer. Bagaimana, Tantum? Ya, artinya kan situasi sangat dinamis ya, Bang. Dan yang lebih penting adalah di luar antisipasi rezim kolonial, ya, baik Amerika maupun Eropa. Sehingga mereka terlihat sangat reaksioner ya, dengan memerintahkan budak, sisa-sisa budaknya ya, seperti Nigeria ya. Karena Senegal bahkan sudah punya sinyal-sinyal untuk ikut ke gerbongnya Burkina Faso dan kawan-kawan. Ya, dengan beberapa sinyal kalau Aljazair keras ya, di daerah utara itu mengatakan akan deklarasi perang kalau ada intervensi Niger, itu kan sudah pangkuan ya. Bahkan seorang analis dari Timur Tengah ya, dalam satu kesempatan dia mengatakan bahwa Aljazair bahkan akan terbuka terhadap Iran dengan China. Sebelum saya menjawab yang itu, Bang, ada yang menarik itu poinnya yang disampaikan oleh ini, bahwa dia akan membuka pintu bagi Iran untuk memasuk senjata terhadap Niger. Saya pikir Iran tidak punya kepentingan apa, ya, kecuali pada tema kebangkitannya. Karena kita kenal Iran itu adalah negara yang tidak pernah mau mengurusi urusan orang lain, tapi siap mengurusi urusan kemanusiaan jika itu terjadi di negara lain, termasuk di Niger. Urusannya adalah masalah kemanusiaan. Lain misalnya dengan polanya Rusia dengan waktu tadi disambut oleh proksi teror yang Amerika itu Al-Qaeda yang tetap menjadi kota senjata di itu kita tahu juga memfotokopi modusnya Amerika, akan tetapi dari segi pembelaan, dari segi agresi gitu loh. Ini yang sebenarnya adalah pola yang sama yang dilakukan Rusia yang tidak digunakan atau tidak menjadi target Iran di sini. Ya, tapi ini menjadi sebuah internasionalisasi atau globalisasi konflik. Dan ini yang tidak diinginkan Amerika, karena Amerika selama ini merasa perkasa, merasa hebat itu dengan melokalisasi agresinya mereka, misalnya terhadap Boja, terhadap Vietnam, terhadap Irak, terhadap Afghanistan, itu mereka kotak-kotak sehingga menjadi safe buat mereka. Tapi kalau kemudian menyertakan atau melibatkan publik internasional ya, di misalnya dalam kasus Ukraine sekarang, itu membuktikan kegagalan mereka. Ya, selalu terbuka Ukraine itu bagi agresi Amerika. Ya, itu atau karena Rusia membuka itu, mengglobalkan itu. Ini sebenarnya menarik untuk dilihat gitu, fenomena perang baru ya. Nah, cuman ya tangan terlibat ya. Terkait dengan masalah tadi bahwa terjadi gejolak, penolakan dan sebagainya, sebuah dinamika yang terjadi yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh kolonialis. Artinya sistem demokrasi pun berjalan misalnya di Nigeria. Ya, atau di negara-negara yang sudah demokratis, bukan kerajaan absolut seperti Maroko, Turki dan sebagainya, yang kemudian atau misalnya kalau nggak salah demokratis ya, yang kemudian ini menimbulkan kekuatan-kekuatan independen yang bisa melakukan penolakan, tidak percaya dan sebagainya secara kelembagaan. Plus rakyatnya, termasuk orang yang percaya bahwa jika muncul pemimpin besar ya dalam suatu bangsa atau negara itu dikarenakan memang rakyatnya sudah siap untuk menerima, karena pemimpin adalah cerminan masyarakat. Munculnya Ibrahim Traoré di Burkina Faso ya dengan ketegasan, keberanian dan sebagainya, itu menunjukkan rakyat Burkina Faso yang sudah pada level itu.
Ya, ini justru menjadi ancaman dan musuh besar Amerika. Ketika rakyatnya sudah mandiri, ketika rakyatnya sudah berani, ketika rakyatnya sudah punya fungsi, maka itu alamat kematian buat Amerika di negara tersebut. Ya, bagaimana sebuah negara bisa mereka agresi, mereka aniaya, karena memang lemah. Sehingga bisa diinstal rezim semaunya Amerika. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Itu yang terjadi. Sehingga yang mereka khawatirkan, itu Nigeria juga mengalami hal yang ya kan? Negara-negara seperti Chad, seperti yang kecil-kecil, itu Mali sudah lepas. Ya kan? Nah ini ya. Wah ini sudah nggak bisa ditahan nih Bang. Saya siapin nanti mungkin nggak perlu tahlilan ya, tapi laksanakan. Kali laksanakan, 3 kali laksanakan, 40 kali laksanakan, tahlilan. Itu Amerika. Iya, betul Bang De. Jadi kita melihat Bang Jack benar-benar apa dia perkembangan yang sangat menarik ya di dunia ini. Kita melihat ya bagaimana negara-negara ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, semua ini terjadi dengan begitu cepat, keruntuhannya, hegemoni Barat ya. Dan bisa dikatakan Afrika Barat ini hanya satu front dari keruntuhan Barat. Bagaimana tentu? Apakah memang betul di sini apa yang terjadi ini akan mensinyalemen kejatuhan Barat yang akan terjadi lebih meluas lagi di Afrika? Saya melihat ada indikasi, misalkan negara-negara lain pun sudah mulai melakukan de-dolarisasi, misalkan BRICS. Di Afrika pun muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap seperti itu. Dan sepertinya Afrika butuh untuk punya teman baru dari Asia sepertinya. Sehingga perlawanan-perlawanan ini akan menunjukkan kepada dunia bahwasanya Amerika tidak sekuat itu seperti yang Bung Z tadi sampaikan. Ini artinya ketika manusia mau berubah, Allah juga akan merubah satu kaum tersebut, ya kan? Dan Allah tidak akan merubah satu kaum tersebut ketika kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Ini artinya manusia sudah mulai paham, orang-orang di sana sudah paham, dan kita pun seharusnya juga paham bahwasanya untuk melakukan suatu perubahan, artinya kita juga harus melakukan perubahan itu sendiri, kita yang munculkan. Jangan sampai kita yang dirubah oleh pihak luar. Jangan sampai kita termakan oleh program dan agenda dari luar yang itu justru merugikan kita, Bung Z, seperti itu. Dan ini kita harus menjadikan pergerakan ataupun perlawanan terhadap agresi dan hegemoni ataupun kezaliman ya Amerika dan Zionis ini perlu kita sadarkan. Kita perlu sadarkan ke generasi kita semuanya bahwasanya jangan jadikan bahwasanya ketika kita ngomong Amerika lagi, Zionis lagi, itu menjadi hal yang jadi fobia ataupun jadi hal yang parno gitu. Terlalu antum ini terlalu ini. Padahal kenyataannya gitu, kita padahal emang benar. Padahal benar. Iya. Amerika seperti itu perlu disadarkan. Artinya mereka melakukan perlawanan kebangkitan, artinya mereka sadar tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa selamanya seperti ini. Gitu. Indonesia pun perlu terinspirasi lah oleh pergerakan dalam artian ya kita harus sadar mana yang pihak yang hegemoni dan mana yang memang benar-benar itu harus kebebasan dari masyarakat sendiri. Iya. Jadi saya lihat ketika negara-negara di Afrika bisa bangkit melawan negara-negara kolonial ini, maka itu akan memberikan sebuah dorongan yang sangat signifikan ya saya rasa untuk negara-negara lainnya juga ya, bahwa mereka juga bisa bangkit untuk melawan. Kita melihat bahwa Perancis dan sebagainya yang punya cengkeraman yang begitu dalam dan begitu kuat di negara-negara Afrika bisa didongkel begitu saja. Oleh seorang sosok seperti Ibrahim Traore umur 34 tahun, pangkat kapten bukan jenderal. Ya, saya juga lihatnya tuh kapten. Ini kapten bukan jenderal. Kapten bukan jenderal. Kalau di kita kapten ini kepalanya koramil. Jadi dia bisa menggulingkan pemerintah menggerakkan dan mempunyai visinya sendiri dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran yang fresh dan sebagainya. Ini tidak terlepas dari semangat kepemudaan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita mungkin refleksi ya dari apa yang terjadi di Afrika begitu Bang Jack ya. Khususnya dari
apalagi misalnya dari Burkina Faso ini bagaimana kebangkitannya para pemuda dan sebagainya untuk melawan penjajahan yang terjadi di sana. Dan Niger ini juga mereka bangkit untuk menentang mengusir Amerika dan Prancis dari situ. Jadi ini akan perkembangan yang sangat menarik ya. Coba sebelum kita tutup, coba kita lihat Twitter tadi, Mo. Nah ini apa yang di sini? The Pentagon stated that it will keep its contingent in Niger, 1,000 soldiers, regardless of the demands of the military junta to end military operation. This means another illegal occupation like the one in Syria. Jadi Amerika Serikat juga Perancis ya, mereka menolak untuk menuruti permintaan pemerintahan militer di Niger untuk keluar dari negara itu. Jadi artinya kalau mereka tetap berada di situ, artinya mereka adalah penjajah sebagaimana mereka di Suriah. Occupation, pendudukan ilegal. Now it's the USA's turn to be kicked out of all sports like Russia, but tapi mereka tidak akan diusir dari olahraga. Tapi mereka melakukan penjajahan di Niger. Mereka melakukan penjajahan, okupasi, pendudukan di Suriah. Tapi mereka teriak tentang kedaulatan di Ukraina. Jadi ini aneh. Coba kita lihat yang berikutnya. Ini dari Bu Dina Sulaiman. Apa kata Bu Dina? Standar ganda. Uni Eropa mengkritik Niger karena memblokir media Perancis. Padahal Uni Eropa juga memblokir media Rusia dan Press TV Iran. Kata Bazoum, presiden Niger yang terguling, awas ntar Niger jatuh dalam pengaruh Rusia. Padahal ia sendiri puluhan tahun dikendalikan Perancis dan Amerika Serikat ini ya. EU bans broadcasting distribution of Sputnik and RT content. Ya, Uni Eropa menutup penyiaran Sputnik dan RT. Kemudian itu pada Maret 2022 ini Agustus 4 2023 Uni Eropa condemns, mengecam pemblokiran atau penutupan media Perancis di Niger. Mereka boleh melakukan pemblokiran, tapi nggak boleh diblokir, gitu. Itulah Eropa. Apa kata di sini? Padahal Niger sendiri puluhan tahun dikendalikan Amerika dan maksudnya Nigernya ya. Hasil kekayaan alam lebih banyak dikuasai Barat, sementara rakyat Niger terus miskin. Itu dia. Presiden Bazoum minta bantuan Amerika Serikat setelah kudeta. Apa itu? Wow. Ya, Niger Presiden Mohamed Bazoum calls for US help after coup. Ya, orangnya pakai topi Rusia. Oke. Nah, coba apa yang disampaikan Bu Dinas itu? Di bawahnya ada lagi nggak? Oke, coba kita lihat yang berikutnya. Video, ya ini tadi ya, yang disampaikan Bu Dina tadi. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita lihat banyak sekali yang terjadi, banyak sekali yang tercermin di situ. Misalnya bagaimana sikap terhadap media, bagaimana sikap terhadap pendudukan, apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Ukraina. Ini kita harus mengamati dengan jeli ya mungkin Bang Jack ya, dengan basirah. Dan bagaimana sinyal-sinyal ini bisa menandakan, memberikan semangat kita untuk melawan penjajahan dan sebagainya, khususnya memberikan dukungan kepada negara-negara ini, rakyat dan negara-negara ini untuk melawan penjajahan. Dan juga kalau bagi kita sih di sini kita melihatnya ya satu persatu negara-negara ini lepas dari pengaruhnya Amerika dan Barat. Bagaimana Tante? Ini pendapat saya. Ini memberikan satu harapan kepada kita, khususnya umat Muslim, bahwasanya Palestina akan juga ke arah kebebasannya, seperti itu. Zionis dan Amerika di tempat lain sudah mulai tidak punya cakarnya, sudah mulai tumpul, ya. Dan kita berharap, ya, ini artinya memberikan harapan kepada kita cahaya baru, memberikan semangat baru, dan kita berharap Palestina, saudara-saudara kita Muslim di Palestina bisa terbebas dari cengkraman Zionis. Menurut saya seperti itu, Bung. Artinya kita perlu gemburkan semangat ini, artinya perlawanan terhadap Zionisme Barat itu harus dilakukan.
Betul. Baik. Bagaimana antum Bang De? Apakah kira-kira ini lagi-lagi salah satu tanda bahwa ini apa yang disampaikan oleh Bang Jack tadi akan terjadi bahkan lebih cepat dari yang kita perkirakan? Ya, sepakat dengan Bang Jack. Ya, artinya memang Rabat sendiri dalam itu ya, karena Palestina secara khusus dan merdeka dari sungai ke laut, ya, dari utara sampai selatan. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh rezim kolonial dan rezim palsu Zionis itu sudah terjadi turbulensi yang sudah tak tertolong lagi. Sampai mantan ketua Mossad-Mossadannya Zionis itu, Timur Pardo, kalau tidak salah namanya itu, karena memang saya paling malas mengingat nama mereka itu mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi rezim dan entitas Zionis di sana. Dan sudah sepertiga atau sampai setengah ya sudah berminat untuk keluar dari Palestina mereka entitasnya. Tapi diperparah oleh kelompok yang katanya ekstremis. Karena bagi saya percaya Zionis itu ekstremis. Ada namanya sayap kiri, kanan, semuanya sama-sama layak diatribusikan sebagai manusia. Nah ini yang mungkin terjadi dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Dan itu kan terlalu cepat mungkin ya di luar perkiraan mungkin. Tambah dengan dukungan-dukungan dan konstelasi global yang sedemikian revolusioner mengalami perubahan yang sempat diingatkan oleh Imam Khomeini kondisi suruh itu beberapa ketika tahun-tahun 80-an dia menyebutkan bahwa Amerika itu seperti singa tua yang selalu mengancam pihak lain dengan auman tok. Sebenarnya itu udah nggak punya kekuatan. Tapi ketika muncul kekuatan yang berusaha menghadapinya, dia akan berbalik, ya, merintih sambil buang angin. Dan itu yang terjadi di Iran waktu itu kan. Mereka ancam sini, tapi ketika ditembak jatuh pesawatnya, salvo itu Ainul Asad apa, mereka kabur. Ya, bahwa terima kasih si idiot Trump. Indonesia itu nggak ditembak jatuh ya, terima kasih sama Iran kan. Ini benar-benar ada aneh orang. Dan Amerika semakin tampak idiot itu ya berkat di Trump ini yang menjadi terdakwa utama dalam syahidnya dan Jenderal Qasim Soleimani. Tapi yang jelas ini semua optimisme yang sangat besar, walaupun bayar sangat mahal ya. Saya pikir seperti martir dan sebagainya dari bangsa Palestina itu adalah memang sebuah jalan yang dibentangkan oleh darah mereka menuju pada kemerdekaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kan ada sejarah. Begitu, Bang Jack. Baik, terima kasih Bang De dan Bang Jack atas apa yang sudah antum share pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita sambut kawan-kawan kita sudah ramaikan live chat ini ya. Kawan-kawan seperti Faiz Alatas, Said Zahren, ada Agus Ranta, ada Andi Arifin, Anis Nur Fauzi, Atos Alatos, Umar Alwi dari Lawang, Aldo, Salam Farmonde 313, Afif Boy, ya, Acep Praba dan Mujib Munawan, dan bergabung kembali bersama kami minggu depan bersama saya Zaid Ali dalam acara Bincang Berita. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, share kepada semua teman-temannya supaya kita bisa lebih ramai lagi selalu ikut diskusi bersama saya di Bincang Berita. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.